Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniasani, NPM 1804041091, jurusan Ekonomi Syariah, semester 6 kelas A. Di sini saya akan membuat video guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Fiskal dan Moneter dengan dosen pengampu Ibu Selvia Nuriyasari, MEI. Materi yang akan saya presentasikan yaitu mengenai strategi kebijakan moneter. Ada 4 poin yang akan saya bahas secara mendalam. Yang pertama yaitu apa itu kebijakan ekonomi moneter. Yang kedua, bagaimana kerangka strategis kebijakan moneter. Yang ketiga, bagaimana mekanisme transmisi kebijakan moneter. Dan yang terakhir yaitu bagaimana alternatif strategi kebijakan moneter. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai kebijakan ekonomi moneter. Kebijakan ekonomi merupakan suatu tindakan yang mengacu pada kebijakan pemerintah dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, seperti sistem untuk menetapkan pajak, inflasi, dan lain-lain. Kebijakan moneter itu sendiri adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk mengendalikan perekonomian pada kondisi yang lebih baik agar tujuan dapat tercapai dengan mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter memiliki tujuan utama, yaitu mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter mempunyai tujuan yang sama dengan kebijakan ekonomi lainnya, hanya memiliki perbedaan pada instrumen kebijakannya. Dalam kebijakan moneter, Bank Sentral mengendalikan jumlah uang yang beredar, sedangkan kebijakan fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Melalui kebijakan moneter, Bank Sentral dapat mempertahankan, menambah, atau mengurangi jumlah uang yang beredar untuk pertumbuhan ekonomi sekaligus dalam menjaga kestabilitasan harga-harga. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu kerangka strategis kebijakan moneter. Tujuan kebijakan yang ingin dicapai baik oleh kebijakan moneter maupun kebijakan lainnya adalah bagaimana mencapai stabilitas ekonomi makro, seperti halnya stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, serta tersedianya lapangan pekerjaan. Semua sasaran tersebut sulit dicapai secara bersamaan, karena seringkali pencapaian sasaran akhir bersifat berlawanan atau bertentangan, atau kontradiksi. Misalnya, usaha untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja pada umumnya dapat mendorong peningkatan harga sehingga bisa mencapai stabilitas ekonomi makro yang kurang optimal. Dalam mencapai sasaran akhir kebijakan moneter, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter lewat pengendalian suku bunga. Dicerminkan oleh penetapan suku bunga dalam tataran operasional. Bank Indonesia Rate tercermin dari suku bunga pasar uang jangka pendek, yang termasuk sasaran dari operasional kebijakan moneter itu sendiri. Sejak 9 Juni 2008, Bank Indonesia menggunakan suku bunga pasar uang antar bank 1 overnight sebagai sasaran operasional kebijakan moneter. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai mekanisme transaksi kebijakan moneter. Mekanisme transaksi kebijakan moneter menggambarkan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Sentral mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, sehingga dapat mencapai tujuan yang hendak ditetapkan. Mekanisme transmisi moneter
dimulai dari tindakan bank sentral dengan menggunakan instrumen moneter. Tindakan itu kemudian berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan keuangan melalui saluran transmisi kebijakan moneter, yaitu saluran uang, kredit, suku bunga, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi. Mekanisme bekerjanya perubahan Bank Indonesia Rate sampai mempengaruhi tingkat inflasi sering disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme ini menggambarkan tindakan Bank Indonesia melalui beberapa perubahan variabel ekonomi dan keuangan sebelum nantinya akan berpengaruh ke tujuan akhir inflasi. Mekanisme ini terjadi melalui interaksi antara bank sentral, sektor keuangan, dan perbankan, serta sektor real. Perubahan Bank Indonesia Rate mempengaruhi inflasi melalui beberapa jalur, di antaranya jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga, aset, dan jalur ekspektasi. Mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan proses yang kompleks, dan karenanya dalam teori ekonomi moneter sering disebut sebagai black box. Kompleksitas dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu perubahan perilaku bank sentral, perbankan, dan para pelaku ekonomi dalam aktivitas ekonomi lain dan keuangannya. Kedua, lamanya tenggang waktu itu sejak kebijakan moneter ditempuh sampai sasaran inflasi tercapai. Ketiga, terjadinya perubahan pada saluran-saluran transmisi kebijakan moneter tersebut sesuai dengan perkembangan ekonomi negara. Mekanisme transmisi juga berkaitan dengan perubahan pada peran dan cara bekerjanya saluran-saluran transmisi moneter dalam perekonomian. Pada perekonomian yang masih rasional dengan peran perbankan yang masih dominan dan produknya yang relatif belum berkembang, biasanya peranan saluran uang juga masih dominan dengan pola hubungan antara berbagai aktivitas ekonomi yang relatif stabil pula. Dalam praktek transmisi kebijakan moneter, masing-masing negara berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung pada perbedaan struktur perekonomian, perkembangan pasar keuangan, dan sistem nilai tukar yang dianut. Untuk kelima jalur tersebut, yang pertama yaitu jalur suku bunga, yang kedua yaitu jalur nilai tukar, yang ketiga jalur harga aset, yang keempat jalur kredit, dan yang kelima yaitu jalur ekspektasi. Sebagai salah satu negara berkembang, mekanisme transaksi kebijakan moneter jalur nilai tukar sangat cocok diterapkan, karena Indonesia memiliki sistem nilai tukar yang mudah diatur dan perekonomian masih dipengaruhi oleh negara lain. Itu artinya Indonesia tidak mampu mempengaruhi ekonomi global, justru sebaliknya, perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh perekonomian global. Perubahan nilai tukar bergerak dengan cepat, tidak memerlukan waktu yang lama. Dampak perubahan langsung terasa saat terjadi perubahan nilai tukar global. Tetapi mekanisme transmisi kebijakan moneter jalur nilai tukar akan memberikan pengaruh berbeda terhadap perekonomian setiap negara. Untuk submateri yang keempat yaitu mengenai alternatif strategi kebijakan moneter. Strategi kebijakan moneter merupakan bagian dari kebijakan makro yang bertujuan untuk mengendalikan kestabilitasan mata uang. Dari serangkaian pilihan kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah dalam mencoba mengatasi tekanan-tekanan eksternal, terlihat bahwa kebijakan moneter
dan nilai tukar memiliki peran penting dalam penerapan kebijakan penyesuaian. Oleh mengidentifikasi terdapat 3 alternatif strategi kebijakan moneter, yaitu strategi jangkar uang beredar, yang kedua strategi jangkar suku bunga, yang ketiga strategi kombinasi sistematis antara sasaran volume uang beredar dan tingkat suku bunga. Ketiga strategi tersebut lebih relevan diterapkan di dalam suatu perekonomian yang tertutup atau di dalam suatu perekonomian terbuka yang menerapkan kebijakan nilai tukar mengambang, karena hanya di dalam kedua bentuk perekonomian tersebut otoritas moneter mempunyai independensi penuh dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunganya domestik. Menggunakan kerangka model ISLM, bahwa di antara dua pilihan ekstrim jangkar uang beredar dan jangkar suku bunga, strategi yang tepat terletak kepada jenis tekanan ekonomi makro yang terjadi. Apabila perekonomian mengalami tekanan real sehingga kurs IS mengalami pergeseran, maka strategi jangkar uang beredar merupakan pilihan yang tepat, karena terdapat perubahan suku bunga atau tekanan yang meminimalkan dampak negatifnya terhadap stabilitas harga. Sebaliknya, apabila yang terjadi adalah tekanan moneter, maka yang lebih tepat untuk digunakan adalah strategi jangkar suku bunga, karena terdapat perubahan uang yang beredar atau neraca pembayaran akan meredam tekanan-tekanan tersebut dan mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas harga. Secara prinsip, terdapat berbagai strategi dalam mencapai tujuan kebijakan moneter. Masing-masing strategi itu memiliki karakteristik sesuai indikator nominal yang digunakan. Beberapa strategi pelaksanaan kebijakan moneter antara lain itu ada 4. Yang pertama yaitu penargetan nilai tukar. Di dalam penargetan nilai tukar ini terdapat 3 pilihan dalam penargetan nilai tukar sebagai strategi kebijakan moneter. Yang pertama, dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap harga komoditas tertentu yang diakui secara internasional. Yang kedua, dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara-negara besar yang laju inflasinya rendah. Yang ketiga, dengan menyesuaikan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara tertentu. Dan yang ketiga yaitu terdapat perubahan nilai mata uang diperkenankan sejalan dengan perbedaan laju inflasi antara kedua negara. Untuk strategi yang kedua yaitu penargetan besaran moneter. Penargetan nilai tukar bukan menjadi pilihan utama dari strategi kebijakan moneter, karena tidak ada suatu negara yang mata uangnya secara meyakinkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penetapan strategi kebijakan oleh negara lain. Untuk itu, beberapa negara lebih memilih penargetan besaran moneter, yaitu dengan menetapkan pertumbuhan jumlah uang beredar sebagai sasaran, misalnya uang beredar dalam arti sempit dan dalam arti luas. Untuk strategi yang ketiga yaitu penargetan inflasi. Dengan melemahnya hubungan besaran moneter dan sasaran akhir dari kebijakan moneter, banyak negara mulai mengadopsi penargetan inflasi dalam pelaksanaan kegiatan moneternya. Penargetan inflasi dilakukan dengan mengumumkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen Bank Sentral dalam pencapaian stabilitas harga sebagai tujuan jangka panjang. Dengan penargetan inflasi ini, Bank Sentral dapat menjadi lebih kredibel dan lebih fokus untuk mencapai kestabilitasan harga. Untuk strategi kebijakan moneter yang keempat, itu strategi kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas.
Dalam rangka mencapai kinerja perekonomian yang memuaskan, strategi kebijakan moneter dapat dilakukan tanpa menerapkan penargetan secara tegas, tetapi harus memberikan perhatian dan komitmen agar mencapai tujuan akhir dari kebijakan moneter. Sebagai salah satu contoh adalah kasus Bank Sentral Amerika Serikat yang tidak menyebutkan secara tegas mengenai jangkar nominal yang digunakan. Baiklah, itu saja materi dari saya mengenai strategi kebijakan moneter. Jadi, saya bisa mengambil kesimpulan yaitu kebijakan ekonomi merupakan suatu tindakan yang mengacu pada kebijakan pemerintah dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, seperti sistem untuk menetapkan pajak, inflasi, dan lain-lain. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk mengendalikan perekonomian pada kondisi yang lebih baik agar tujuan tercapai dengan mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Kerangka strategis kebijakan moneter, tujuan kebijakan yang ingin dicapai oleh bank dicapai baik oleh kebijakan moneter maupun kebijakan lainnya adalah bagaimana cara mencapai stabilitas ekonomi makro seperti halnya stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, serta tersedianya lapangan pekerjaan. Semua sasaran tersebut sulit dicapai secara bersamaan karena seringkali pencapaian sasaran akhir bersifat berlawanan. Selanjutnya yaitu mekanisme transmisi kebijakan moneter, menggambarkan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh Bank Sentral mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, sehingga dapat mencapai tujuan yang hendak ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu strategi dalam kebijakan moneter. Menurut Pole, itu terdapat 3 alternatif strategi kebijakan moneter. Yang pertama yaitu strategi jangkar uang beredar, strategi jangkar suku bunga, dan strategi kombinasi sistematis antara sasaran volume uang beredar dan tingkat suku bunga. Secara prinsip, terdapat beberapa strategi dalam mencapai tujuan kebijakan moneter. Masing-masing strategi memiliki karakteristik sesuai indikator nominal yang digunakan. Beberapa strategi pelaksanaan kebijakan moneter tersebut antara lain: yang pertama, penargetan nilai tukar, penargetan besaran moneter, penargetan inflasi, dan strategi kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas. Demikian penjelasan materi dari saya mengenai strategi kebijakan moneter. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat dimengerti. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wonder why you and me fight each other. Don't you see the similarities between us?